Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 696-700. Buka pintunya dengan cepat saat dia mengatakan itu, Tom menamparkan Yang Baoer di sisi lain wajahnya lagi. Kedua sisi wajah Yang Baoer bengkak, dia menutupi wajahnya dengan ketakutan. Dia ketakutan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat penampilan menyedihkan Yang Baoer, hati Zhao Meiting tidak lagi terganggu. Satu-satunya yang tersisa, sedikit kasih sayang untuk Yang Baoer, juga menghilang dengan kata-kata Yang Baoer barusan. Pada saat ini, Tom tiba-tiba memohon kepada Ye Chong, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak melihat Gunung Tai. Mohon maafkan saya tahu saya salah, tolong Anda harus maafkan aku. Anda harus mengatakan sesuatu yang baik di depan Nona Presiden Alice." Semua orang juga tercengang, mengapa orang asing, yang baru saja memerintah, memohon pada Ye Chong dengan rendah hati. Apa identitas pemuda ini? Tom terus mengemis, terlihat seperti anjing yang berduka. Yang Baoer di sebelahnya bahkan melupakan rasa sakit di wajahnya. Sekarang hanya kecemburuan dan penyesalan yang tersisa di matanya. Dia cemburu pada Zhao Meiting. Mengapa Zhao Meiting bertemu dengan pria yang begitu baik? Dia juga membenci Zhao Meiting dan Ye Chong. Mengapa dia harus dipermalukan oleh kedua orang ini lagi dan lagi? Yang Baoer awalnya mengira dia telah menemukan pria yang bisa dia andalkan. Tetapi pada akhirnya, pria ini sangat tak tertahankan di depan Ye Chong. Ye Chong mengabaikan Tom, membiarkannya menangis, dan meninggalkan tempat kejadian bersama Zhao Meiting. Setelah itu, keduanya kembali ke hotel tempat Ye Chong menginap. Ye Chong tidak tahan lagi, begitu dia menutup pintu, dia memeluk Zhao Meiting dan mengendus leher putih Zhao Meiting dengan ringan. "Meiting, aku sangat merindukanmu, apakah kamu merindukanku?" Zhao Meiting bersandar di dada Ye Chong dengan wajah kecilnya, wajahnya merah. "Bagaimana menurutmu? Kamu bajingan, aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini." Ye Chong terkekeh, tanpa banyak bicara, berbaring tangannya pergi dan sobek pakaian Zhao Meiting. Zhao Meiting menepuk Ye Chong dengan mencela, "Pergi mandi dulu." Ye Chong tersenyum lagi, lalu memeluk Zhao Meiting, dan berkata, "Ayo mandi bersama." "Oh, aku tidak mau, aku sangat malu." Ye Chong tidak peduli apakah Zhao Meiting menjawab atau tidak, dia langsung membawanya ke kamar mandi. Dan kemudian, satu demi satu pakaian dibuang dari kamar mandi. Ye Chong tinggal di kamar presidensial, yang memiliki bak mandi kristal super besar, yang saat ini telah diisi air. Dengan Ye Chong dan Zhao Meiting di tangan mereka, mereka berdua berguling ke dalam air, dan semuanya berjalan mengikuti arus. Dari siang hingga malam, Ye Chong dan Zhao Meiting sedang berbaring di tempat tidur saat ini, mengagumi matahari terbenam kota melalui jendela besar hotel. Zhao Meiting menyandarkan kepalanya di lengan Ye Chong, dan dengan lembut menggambar lingkaran di dada Ye Chong dengan jarinya. "Ye Chong, kamu benar-benar bukan manusia, kamu belum berhenti sejak kita bertemu. Sore ini, kamu melakukannya 7 kali, dan kamu hampir membunuhnya." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ini jangan kamu lewatkan, kamu terlalu banyak." Zhao Meiting sangat senang di dalam hatinya, dan dengan ringan menggigit lengan Ye Chong dengan giginya. Hanya kamu yang bisa mengatakan hal-hal baik." Ye Chong tidak merasakan sakit, hanya merasa bahwa Zhao Meiting dipelukannya begitu lembut dan harum. Begitu dia berbalik, dia menekan Zhao Meiting di bawahnya lagi. Kemudian, dia mencium wajah Zhao Meiting dengan bibirnya, dan berkata dengan penuh kasih kepada Zhao Meiting, "Meiting, kamu terlihat sangat cantik." Alis Zhao Meiting mengalir seperti gelombang air. "HMPH, sudah berapa banyak gadis yang kamu katakan ini?" Ye Chong menyeringai, dan tanpa menjawab, dia akan menyerang dengan kedua tangan.
Zhao Meiting sangat ketakutan sehingga dia ingin mendorong Ye Chong pergi. Ye Chong, kamu tidak akan datang lagi, kan? Apakah kamu benar-benar sapi yang tak kenal lelah? Aku hampir hancur olehmu. Ye Chong tertawa dan berkata, siapa bilang begitu? Kudengar di dunia ini, hanya ada sapi yang kelelahan dan tidak ada tanah yang dibajak. Oh, aku benci itu. Sebelum Zhao Meiting selesai berbicara, bibirnya diblokir oleh Ye Chong. Kemudian, gerakan lain dimulai. Pada saat ini, saya mendengar ketukan di pintu. Suamiku, buka pintunya. Zhao Meiting dan Ye Chong tertegun. Siapa ini? Suami, buka pintunya. Siapa ini? Berlari ke sini untuk memanggil suami. Ye Chong tercengang. Dia tinggal di hotel sementara, dan di Yucheng, tidak ada yang mengetahuinya. Dan kalaupun ada, tidak satu pun dari mereka milik istrinya. Siapa yang akan mengetuk pintu dan memanggil suamimu? Ye Chong Zeng terkejut. Zhao Meiting sudah kesal. Ye Chong, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Aku benar-benar salah membacamu. Ye Chong dengan cepat melambaikan tangannya. Jangan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Keluar dan lihat apa yang terjadi Zhao. Meiting mendengus, duduk di kepala tempat tidur dengan bahu di lengannya, dan tidak berbicara. Ye Chong tersenyum kecut, lalu melompat dari tempat tidur, berpakaian dan pergi membuka pintu. Membuka pintu? Itu tidak lain adalah Luoning. Sayang, kamu telah membuka pintunya. Kata Luoning. Ye Chong tampak bingung. Luoning, apa yang kamu? Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba seorang pria dengan lengan besar dan pinggang bulat melompat keluar dari belakang Luoning. Apa itu dia? Itu suamimu, Luoning. Penglihatanmu terlalu buruk, jadi kamu menolakku hanya karena dia. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa. Apa artinya memiliki penglihatan yang buruk? Luoning berkata, ya, saya sudah punya suami. Jangan ganggu saya lagi. Ye Chong sangat pintar. Dia mengerti semuanya sekaligus. Ternyata Luoning menggunakannya sebagai tameng untuk menyingkirkan para pelamarnya. Memikirkan hal ini, Ye Chong melihat lebih dekat ke pelamar. Dia tinggi dan bulat, dengan sisir punggung yang besar, mengenakan kemeja sutra tipis yang sangat mahal, dan memegang karangan bunga di tangannya. Sepertinya dia adalah generasi kedua dari keluarga kaya. Apalagi penampilan orang ini agak mirip dengan Zhu Tianran. Zhu Tianchao, kamu juga telah melihat bahwa aku punya suami. Kamu harus menyerah sekarang, dan berhenti menggangguku di masa depan. Kata Luoning. Zhu Tianchao, apa hubunganmu dengan Zhu Bao? Tanya Ye Chong ingin tahu. Hehe, kamu benar-benar tahu nama ayahku? Sepertinya kamu memiliki beberapa wawasan. Sekarang kamu tahu siapa ayahku. Kamu berani melawan Luoning denganku. Saya pikir kamu tidak ingin hidup, Zhu. Tianchao mencibir. Ternyata dia adalah putra kedua Zhu Bao dan adik laki-laki Zhu Tianran. Luoning menatap Zhu Tianchao dengan tatapan kosong dan berkata, Zhu Tianchao, menyerahlah, aku sudah punya suami, dan kamu sudah melihatnya. Itu kamu? Bisakah kamu melihatnya? Apakah kamu bercanda? Kata Zhu Tianchao. Ada apa dengan dia? Dia lebih tampan darimu, dia lebih tampan darimu, dia lebih cakap darimu. Luoning berkata, dan akhirnya merasakan sesuatu yang salah, dan dengan cepat menjelaskan, maksudku dia lebih cakap darimu di tempat kerja. Zhu Tianchao masih tidak percaya. Pada saat ini, Luoning langsung naik dan mencium Ye Chong. Ye Chong bahkan tidak bereaksi, kebahagiaan datang tiba-tiba. Sekarang apakah kamu percaya? Luoning juga berjuang keras untuk mengusir Zhu Tianchao. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Itu semua disebabkan oleh ketampanan. Kali ini, Zhu Tian sangat marah. Sialan, beraninya kamu merebutku, bocah. Kamu mencari kematian, aku akan menghapusmu hari ini. Saat dia berbicara,
Zhu Tianchao mengangkat tinjunya yang besar dan melemparkannya ke Ye Chong. Ye Chong secara alami tidak peduli dengan tingkat serangan ini. Dia mendengus dingin dan menjentikkan lengan Zhu Tianchao. Lengan Zhu Tianchao sepertinya terkena peluru, dan seluruh lengannya langsung mati rasa, dan dia tidak bisa pulih setelah waktu yang lama. "Brengsek, kamu berani berkelahi denganku, kamu tidak ingin hidup." Zhu Tianchao berkata dengan kejam, "Hati-hati ayahku membunuhmu." Ye Chong tertawa, "Bahkan jika ayahmu datang, kamu harus memberi ayahku Ye bersujud untuk meminta maaf. Apa yang kamu?" Wajah tua Zhu Tianchao memerah, dan dia akan meledak. Luo Ning tiba-tiba berkata, "Zhu Tianchao, ayo pergi, jangan tunda hidup kita bersama." Seperti yang dikatakan Luo Ning, dia akan menutup pintu. Pada saat ini, mata Zhu Tianchao berbinar. Dia menunjuk ke lantai pintu kamar mandi dan berkata, "Menurutmu apa itu?" Luo Ning menoleh ke belakang, wajahnya langsung memerah. Ternyata itu pakaian dalam wanita. Pada saat itu, Luo Ning tercengang, dan berpikir, apa yang Ye Chong lakukan? Pada saat ini, Zhao Meiting, yang sedang duduk di dalam ruangan, mendengarkan percakapan di luar, dan samar-samar dia merasa bahwa semua orang mungkin telah melihatnya, pakaian dalam. Wajah Zhao Meiting memerah dan dia sangat malu. Dia ingin keluar dan berdebat dengan Ye Chong, tapi sekarang dia terlalu malu untuk muncul. "Kenapa ada pakaian wanita di sini?" Luo Ning bertanya, berpikir, mungkinkah Ye Chong sedang mencari ayam di sini? Menjijikkan, Zhu Tianchao terkekeh dan berkata, "Luo Ning, pria seperti ini yang mencintai bunga dan rumput sama sekali tidak tulus padamu. Lihat aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Luo Ning, kamu harus mengikutiku. Pria seperti ini tidak layak untukmu." "Sial, bahkan jika semua pria mati, aku tidak akan bersamamu. Aku hanya menyukai cinta priaku, bagaimana?" Luo Ning berkata, dan menutup pintu dengan keras. Pintu keamanan hampir mengenai hidung Zhu Tianchao. Zhu Tianchao berteriak, dan menendang pintu anti pencurian dengan kutukan, "Rumput, menurutmu apa yang baik untukmu? Aku tidak peduli lagi," katanya. Dia melemparkan bunga itu ke tanah, berbalik dan pergi dengan marah. Setelah menutup pintu, Luo Ning menghela nafas lega. Ye Chong menutupi mulut yang baru saja dicium Luo Ning, dan berkata, "Luo Ning, apakah kamu serius?" "Aku belum siap." Luo Ning menatap kosong pada Ye Chong, dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Zhu Tianchao ini menjijikkan. Ternyata Zhu Tianchao telah lama mengejar Luo Ning, dan dia bersikeras untuk mengganggu Luo Ning untuk makan malam hari ini. Luo Ning tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia sudah menikah dan sudah punya suami. Tentu saja Zhu Tianchao tidak percaya, jadi Luo Ning membawa Zhu Tianchao ke sini. Ngomong-ngomong, Luo Ning menatap Ye Chong dengan mata kosong. "Ada apa dengan gaun ini? Apakah kamu menemukan seorang wanita?" Pada saat ini, Zhao Meiting di kamar keluar dengan handuk. "Siapa kamu, pikir wanita itu?" Zhao Meiting berkata dengan marah, "Oh, benar saja. Ada seorang wanita, Ye Chong, kamu sangat tidak tahu malu," kata Luo Ning. Pada saat ini, Luo Ning melihat lebih dekat ke Zhao Meiting. "Hah? Bukankah kamu bintang besar Zhao Meiting? Kamu juga pergi ke laut, oke?" Ye Chong, melihat betapa jujurnya kamu, ternyata orang seperti ini benar-benar tidak tahu malu. Luo Ning berkata dengan marah. Dia berpikir bahwa Ye Chong telah menghabiskan uang untuk melempar Zhao Meiting ke tempat tidur. Hal semacam ini juga biasa terjadi di industri hiburan. Ye Chong tersenyum kecut, dan berkata, "Tidak, bukan itu yang kamu pikirkan. Kami legal." Luo Ning mendengus, dan segera membanting pintu. Faktanya, alasan mengapa Luo Ning tidak bahagia adalah karena dia sedikit cemburu. Meskipun dia adalah wanita tertua dari keluarga Luo, dia tidak secantik Zhao Meiting.
Baru saat itulah dia menyadari bahwa Ye Chong dikelilingi oleh wanita cantik setingkat ini. Setelah Luo Ning pergi, Zhao Meiting menatap kosong pada Ye Chong. Ye Chong tersenyum masam, dan berkata, "Meiting, kamu juga mendengarnya. Nyatanya, Luo Ning ini meminta bantuanku. HMPH, dia tidak mencari begitu banyak pria. Jadi dia harus meminta bantuanmu. Saya pikir masih ada masalah. Saya sangat suka membantu orang lain," kata Zhao Meiting sambil mengenakan pakaiannya. "Meiting, apakah kamu marah? Apa yang kamu lakukan?" tanya Ye Chong. Zhao Meiting mendengus, "Selamat tinggal. Saya masih harus pergi bekerja. Anda pergi mencari calon istri Anda. Saya pikir dia sangat baik." Mengatakan itu, Zhao Meiting juga membanting pintu dan pergi. Ye Chong memandangi ruangan kosong itu dengan ekspresi tak berdaya. Dia berpikir dalam hati, ada apa? Ye Chong sangat bosan sehingga dia pergi mencari Ding Chun Qiu malam itu. Ketika Ding Chun Qiu mendengar bahwa Ye Chong ada di Yucheng, dia sangat gembira, dan dengan cepat mengatur agar Ye Chong makan malam di Wanjia Lantern Hotel di Yucheng. Dia membawa putrinya Ding Changning bersamanya. Ding Changning mengenakan denim ultra pendek hari ini celana, 2 kaki panjang ramping terbuka di luar. Ye Chong telah lama memuji kaki panjang ini. Garis-garisnya sempurna, putih, panjang dan lurus. Itu adalah kaki yang diimpikan semua pria. Ding Changning juga tinggi, hampir sama tingginya dengan Ye Chong. Sejak sembuh dari penyakitnya terakhir kali, wajahnya menjadi lebih bersinar dan lebih cantik. Dia mengenakan kemeja kelelawar longgar kuning cerah di bagian atas tubuhnya, yang sangat muda dan cantik dalam kemalasannya. Di meja makan, Ding Chun Qiu terus memuji Ye Chong. "Tuan Ye, sejak kita berkomunikasi terakhir kali, saya belum sempat bertanya tentang keterampilan medis, prinsip medis yang Anda berikan kepada saya terakhir kali. Setelah saya kembali belajar, benar sekali, sangat berguna. Namun, saya masih memiliki banyak alasan yang saya tidak mengerti." "Ayah, Anda mengundang Ye Chong makan malam. Mengapa Anda hanya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di sana? Mengapa tidak kamu makan dulu?" Ding Changning berkata dengan marah. Ding Chun Qiu terkekeh, Ya, ayo makan dulu, hehe." Kemudian, Ding Changning menyeringai saat dia mengambil makanan untuk Ye Chong dan berkata, "Kakak Ye Chong, aku belum sempat berterima kasih dengan benar. Terima kasih telah menyelamatkan saya dan menyembuhkan kaki saya. Jika tidak, saya akan berpikir untuk mati." Ye Chong samar-samar ingat bahwa Ding Changning ini memiliki konstitusi yang sangat yin. Matanya menyapu tubuh Ding Changning, fisik yang sangat yin ini sangat cocok untuk berkultivasi ganda dengannya. Jika kultivasi ganda dapat dilakukan sekarang, cedera serius Ye Chong dapat disembuhkan setidaknya 3 bulan sebelumnya. Ye Chong melihat tubuh Ding Changning dan berpikir keras. Melihat Ye Chong menatap kosong padanya, Ding Changning ingat bahwa ketika Ye Chong merawatnya hari itu, dia jujur pada Ye Chong, dan wajahnya memerah tanpa sadar. Dan Ding Chun Qiu yang berada di sebelahnya diam-diam senang saat melihat tatapan bingung Ye Chong. Bahkan, jika dia bisa merekrut Ye Chong sebagai menantunya, dia akan sangat senang melihatnya. Ding Changning pura-pura batuk 2 kali. "Tuan Ye Chong, Anda baik-baik saja?" Baru kemudian Ye Chong menyadari bahwa dia baru saja kehilangan ketenangannya dan telah menatap Ding Changning. Wajahnya selalu memerah. Dia menggosok hidungnya dan tersenyum. Aku baru saja memikirkan sesuatu, Meskipun Ding Changning memerah, dia masih cukup bahagia di hatinya. Sejak perawatan terakhir, dia memiliki kasih sayang yang tak dapat dijelaskan untuk Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong dan Ding Chun Qiu berbicara tentang rencana mereka untuk berdiri teguh di Yucheng. Ding Chun Qiu sangat gembira. "Bagus sekali, senang sekali Tuan Ye bisa datang ke Yucheng." Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Namun, Tuan Ye juga harus tahu tentang tempat ini di Yucheng.
keluarga Hekang memegang kendali. Jadi itu sangat sulit bagi orang luar untuk menginjakan kaki. Saya akan membuka klinik pengobatan Tiongkok. Saya ingin tahu apakah Tuan Ding memiliki tempat yang cocok untuk direkomendasikan. Tanya Ye Chong. Buka klinik TCM. Mata Ding Chunqiu berbinar. Tuan Ye, Anda memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Sangat mungkin untuk membuka terobosan melalui klinik TCM. Biarkan saya kembali dan belajar dan melihat di mana tanahnya bagus. Ye Chong mengangguk dan berkata, itu kerja keras untuk Tuan Ding. Ding Chunqiu tersenyum, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, Anda baru di sini, dan jika Anda ingin mendapatkan pijakan di Yucheng, kamu harus pamerkan penampilanmu di depan semua orang. Ye Chong juga setuju dengan Ding Chunqiu. Ngomong-ngomong, Dr. Ye, saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan pelelangan barang antik. Ding Chunqiu tiba-tiba bertanya, lelang antik. Ye Chong mengangkat alisnya. Ye Chong lebih tertarik pada hal-hal seperti itu. Meskipun peluangnya sangat kecil, masih mungkin untuk mendapatkan beberapa harta nyata dari lelang barang antik untuk budidaya Anda sendiri, Ding. Chunqiu mengangguk, dan berkata, ya, akan ada lelang barang antik skala besar di Yucheng besok. Itu adalah keluarga Beihan Zhao dari ujung utara Tiongkok, rumah lelang mereka. Agak aneh, Ding Chunqiu menjelaskan, keluarga Beihan Zhao adalah salah satu keluarga tertua di Tiongkok. Dikatakan bahwa itu adalah keluarga besar yang telah diwariskan ratusan tahun yang lalu. Ia selalu tinggal di daerah yang sangat dingin di utara, jadi disebut keluarga Han Zhao Utara. Dikatakan bahwa ada banyak tuan di keluarga Beihan Zhao, tetapi tuan yang sebenarnya tidak akan menunjukkan wajah mereka. Mereka semua adalah pertapa, dan hanya sejumlah kecil keluarga Beihan Zhao anggota akan pergi ke masyarakat melakukan bisnis. Bisnis mereka melibatkan semua aspek. Salah satunya adalah rumah lelang barang antik. Karena keluarga Zhao adalah keluarga kuno, jadi barang antik di tangan mereka juga sangat berharga. Dan setiap kali barang muncul di dunia, itu akan menimbulkan kejutan. Jadi, rumah lelang mereka juga sangat terkenal. Hal-hal baik, Anda benar-benar harus mengandalkan kekuatan Anda. Tuan Ye, 4 keluarga besar dan keluarga Kang akan memperhatikan pelelangan besok. Jika Anda bisa mendapatkan barang asli, Anda pasti akan membangun reputasi Anda di Yucheng. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus. Tentu saja, premisnya adalah kamu kekuatannya sudah cukup. Mendengar apa yang dikatakan Ding Chunqiu, Ye Chong berpikir keras. Ini memang kesempatan yang bagus untuknya. Jika Tuan Ye tertarik, biarkan Chang Ning membawamu ke sana besok. Kata Ding Chunqiu lagi. Sebenarnya, inilah tujuan sebenarnya Ding Chunqiu, yaitu menciptakan peluang bagi Ding Changning dan Ye Chong dan membiarkan mereka lebih sering berhubungan. Ye Chong mengangguk dan berkata, oke, kita harus pergi besok. Setelah makan malam, mereka pulang. Keesokan harinya, saat hampir tengah hari, Ding Changning datang ke hotel untuk mencari Ye Chong. Kemudian keduanya pergi ke alamat pelelangan bersama. Di Yucheng, distrik baru Wujiang Jiangbei, terdapat pusat konvensi dan pameran internasional yang baru dibangun, yang sangat mengesankan, dikatakan dapat menempati peringkat 3 besar di seluruh Tiongkok. Hari ini, seluruh pusat konvensi dan pameran diambil alih oleh keluarga Beihan Zhao hanya untuk mengadakan pelelangan. Sebuah balon udara setinggi lebih dari 10 meter diangkat di pusat konvensi dan pameran, dan sebuah spanduk digantung dengan beberapa karakter besar, lelang keluarga Zhao. Tidak hanya Yucheng, tetapi orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Provinsi Jiangdong datang untuk ikut bersenang-senang, terutama para kolektor barang antik. Semua orang tahu bahwa barang lelang Beihan Zhao, jika mereka bisa mendapatkan barang asli, pasti tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, meski skala pusat konvensi dan pamerannya besar, namun tetap terlihat penuh sesak.
Ding Changning mengendarai SUV putih dan menarik Ye Chong di sepanjang jembatan lintas sungai ke pusat konvensi dan pameran Jiangbei. Sepanjang jalan, Ding Changning memperkenalkan Ye Chong tentang keluarga Bei Han Zhao. Setelah sekitar 1 jam, keduanya akhirnya tiba di pintu masuk pusat pameran. Saat ini, pusat konvensi dan pameran penuh dengan lalu lintas, dan ada banyak orang yang berkerumun di mana-mana. Meski puluhan satpam sudah menjaga ketertiban, seluruh venue masih sangat bising. Di pintu masuk, satu demi satu mobil melewati pemeriksaan keamanan sebelum dimasukkan. Keduanya menunggu setengah jam sebelum mobil mereka masuk. Bangunan utama Convention and Exhibition Center merupakan bangunan melingkar merah berlantai 2 yang terlihat seperti istana. Dikelilingi oleh balok berukir dan bangunan yang dicat, dikelilingi oleh sistem air, bebatuan, dan pemandangan lainnya, seluruh pusat konvensi dan pameran seindah taman. Di 4 arah aula utama, tenggara, barat laut, terdapat 4 gerbang yang semuanya bisa dimasuki. Ye Chong dan Ding Changning masuk melalui gerbang utara dan menemukan ada lebih banyak orang di dalamnya. Tidak lama setelah keduanya masuk, mereka melihat seorang kenalan. Tidak lain adalah Zhu Tianchao yang mengganggu Luo Ning kemarin pagi. Ketika Zhu Tianchao melihat Ding Changning, matanya berbinar. Oh, bukankah ini saudari Changning? Ding Changning tampak sangat jijik ketika melihat Zhu Tianchao. Mengapa kamu di sini? Zhu Tianchao menyanjung wajahnya. Hehe, Kak Changning, lama tidak bertemu. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Baru-baru ini aku berpikir untuk mengajakmu keluar untuk menonton film. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Ding Changning berdiri di sampingnya. Ye Chong tersenyum. Zhu Tianchao tertegun. Kenapa? Kenapa kamu? Ye Chong terkekeh, mengabaikan Zhu Tianchao, dan menoleh ke Ding Changning. Apakah anak ini juga mengejarmu? Ding Changning berkata tanpa ragu. Ya, aku sangat menyebalkan. Ye Chong memandang Zhu Tianchao dengan geli, dan berkata, kenapa? Kemarin kamu gagal mengejar Luo Ning, dan hari ini kamu ingin mengejar Changning lagi. Zhu Tianchao berkata dengan kejam, kamu, bukankah kamu hanya seorang bajingan mencari ayam di rumah? Suami Luo Ning, mengapa kamu dengan saudari Changning? Apakah kamu ingin menunjukkan rasa malu? Ding Changning sedikit bingung ketika mendengar percakapan antara keduanya. Dia menatap Ye Chong curiga. Kamu punya istri, apakah kamu sudah menikah? Benar, saudari Changning, orang ini adalah bajingan super. Jangan percaya padanya. Ye Chong bersandar ke telinga Ding Changning sambil tersenyum, dan membisikkan padanya apa yang terjadi kemarin. Setelah Ding Changning mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan dia berkata, ya, Zhu Tianchao, saya sebenarnya adalah istri saudara Ye Chong, dan poligami populer di kampung halaman saudara Ye Chong, lengan Ye Chong. Ini membuat Zhu Tian marah. Apa-apaan, kamu masih harus tidak tahu malu. Apakah kamu bersikeras merampokku? Apakah kamu berniat untuk melawanku? Dia hanya menyukai Ye Chong. Ding Changning mendengus. Zhu Tianchao hampir pingsan, dan berteriak histeris, aku mengejar siapapun, kamu memiliki hubungan dengan siapapun, kamu mempermainkan aku, kamu tidak bisa meninggalkan aku, kamu terlalu putus asa untuk membunuh benar. Ye Chong tertawa dan berkata, oh, aku hanya bisa menyalahkanku karena terlalu tampan. Ding Changning di sampingnya merasa geli. Sialan, melihat betapa miskinnya kamu. Disinilah kamu bisa datang. Apakah kamu tahu di mana ini? Ini pelelangan Bei Han Zhao. Melihat bahwa dia tidak bisa memenangkan Ye Chong secara emosional, Zhu Tianchao tidak punya pilihan selain untuk temukan dia aspek lain mempermalukan Ye Chong. Orang-orang di pelelangan kaya atau mahal, melihat Anda, bagaimana Anda bisa masuk? Saya tidak mengerti bagaimana penjaga keamanan membiarkan Anda masuk. Ya. Apakah kamu datang ke sini berpura-pura menjadi pembersih toilet? Changning,
Tidakkah kamu merasa malu saat bersama orang seperti ini? Ding Changning mendengus dan berkata, aku hanya merasakannya saat bersama orang sepertimu, malu. Zhu Tianchao menjadi semakin marah, dan menaruh semua amarahnya pada Ye Chong. Sialan, kamu pasti dibawa masuk oleh Ding Changning, bajingan, peristiwa tingkat tinggi seperti itu, bagaimana kamu bisa membiarkan orang sepertimu mencemarkannya? Keluar, Ye Chong tidak peduli, mengangkat bahu berkata. Di mana anjing yang benar-benar bisa menggonggong? Apa kamu bisa membiarkanku keluar? Zhu Tianchao menjadi marah karena malu, brengsek, aku ingin kamu keluar, jadi kamu harus keluar. Keamanan, di mana keamanannya? Zhu Tianchao meraung, dan segera dua penjaga keamanan datang. Tuan, ada apa? Zhu Tianchao menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, lihat dia berpakaian sangat buruk, mengapa kamu membiarkannya masuk? Saya pikir dia licik, seperti dia datang ke sini untuk mencuri sesuatu, bahaya terhadap keamanan properti saya, usir dia dengan cepat. Petugas keamanan juga sekelompok orang yang menonton orang memesan hidangan. Mereka melihat bahwa Zhu Tianchao mengenakan pakaian yang sangat mahal, dan Ye Chong hanyalah celana pendek lengan pendek biasa. Mereka secara alami memiliki kontras di hati mereka. Petugas keamanan mendekati Ye Chong dan berkata, ini. Pada kesempatan tingkat tinggi, pria ini mencurigai Anda di sini untuk mencuri sesuatu. Silakan kembali bersama saya untuk menyelidiki. Kenapa? Ding Changning mengangkat alisnya dan bertanya, kalian keterlaluan? Ini disebut memandang rendah orang dengan mata anjing, Ye. Chong juga tersenyum dan berkata, ada apa dengan acara tingkat tinggi? Tidak bisakah saya datang? Petugas keamanan berkata dengan tidak sabar, tolong bekerja sama, dan tekankan lagi, tempat kami adalah tempat kelas atas, dan Anda tidak datang ke sini kapanpun Anda mau. Benar-benar mata anjing yang memandang rendah orang. Ye Chong juga menjadi sedikit tidak sabar, berpikir bahwa kualitas penjaga keamanan ini agak terlalu buruk. Jika Anda tidak bekerja sama, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kata satpam itu, hehe, oke, coba saya lihat kenapa kamu tidak sopan. Ye Chong tertawa. Saat dia mengatakan itu, satpam itu naik dan meraih lengan Ye Chong. Ye Chong mendengus, menamparkan satpam itu, dan satpam lainnya langsung mengeluarkan tongkatnya. Brengsek, berani melakukannya. Menurut Anda apa ini? Berbicara, tongkat itu jatuh ke arah kepala Ye Chong. Penjaga keamanan itu juga kejam. Jika pukulan ini mengenai orang biasa, itu pasti akan menyebabkan gegar otak serius dan bahkan kelumpuhan. Wajah Ye Chong menjadi dingin. Dia tidak mengharapkan ini keamanan penjaga benar-benar binatang, dan dia memukul tangan yang begitu kejam ketika dia tidak setuju. Dia berbalik dan menendang perut penjaga, langsung mematahkan dua tulang rusuk yang terakhir. Satpam itu terbang keluar seperti bola meriam, menabrak dinding di belakang, lalu berteriak sambil memegangi perutnya. Suara berisik telah menarik perhatian semua orang. Semua orang membentuk lingkaran, menunjuk dan membisikkan sesuatu. Pada saat yang sama, lebih banyak penjaga keamanan bergegas keluar. Lelang keluarga Bei Han Zhao tentu saja tidak diatur. Sebuah tim keamanan yang terdiri dari lebih dari 20 ahli mengepung Ye Chong dan mereka berdua. Zhu Tianchao menunjukkan senyum sombong, Changning, sebaiknya kamu datang ke sini. Berhati-hatilah agar tidak terluka ketika kamu bersama orang-orang yang tidak sopan. Ding Changning mendengus, dan berdiri dengan tegas di samping Ye Chong. Ye Chong juga mengerutkan kening. Dia masih terluka parah. Agak sulit menangani begitu banyak orang dalam satu nafas. Hentikan, pada saat ini, suara marah terdengar. Kemudian, saya melihat seorang pria paruh baya berjalan mendekat. Pria parubaya ini memiliki mata berbintang dan alis pedang, wajah persegi, kepala yang dicukur 1 inci, tubuh lurus, dan jas, terlihat tenang dan agung.
Tidak lain adalah Ye Chong, salah satu dari 4 keluarga besar di Yucheng, putra tertua dari keluarga Lu Tianping, yang diselamatkan oleh Ye Chong. Lu Tianping ini memiliki latar belakang di zona perang, jadi gaya aktingnya mirip dengan seorang tentara. Selain itu, lelaki tua dari keluarga Lu adalah pejabat tinggi di zona perang Dongjiang saat itu, jadi keluarga Lu berstatus tinggi. Dan Lu Tianping juga salah satu yang terbaik di lingkaran tuan muda di Yucheng. Ketika penjaga keamanan melihat bahwa itu adalah Lu Tianping, mereka semua menundukkan kepala dan menyapa, "Kakak Lu." Ketika Zhu Tianchao melihat Lu Tianping, dia juga buru-buru mendekatinya, dengan tatapan menyanjung, "Kakak Tianping, ini aku, Zhu Tianchao. Saya mendengar bahwa kaki Anda sembuh, saya sangat senang. Anda datang tepat waktu, dan sekarang ada seorang anak yang menindas orang di sini dan memukuli penjaga keamanan karena kungfunya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Menurut saya harus saya lakukan." Dia menunjuk ke Ye Chong berkata. Lu Tianping mendengus, dan mengutuk, "Harus dipukul kamu penjaga keamanan. Jika kamu menyakiti Tuan Ye, aku akan membuatmu pergi jauh-jauh." Wajah Zhu Tianchao berubah, dan dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lu Tianping berjalan ke arah Ye Chong. "Dokter Ye, akhirnya aku melihatmu lagi, dan aku tidak punya waktu untuk berterima kasih dengan benar." Lu Tianping berkata dengan bersemangat, memegang kedua tangan Ye Chong. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Siapa anak ini? Bisakah putra tertua dari keluarga Lu memperlakukannya dengan baik? Zhu Tianchao bahkan lebih terkejut. Saat ini, orang lain keluar dari kerumunan. Itu tidak lain adalah Kong Sangongsi, tuan muda ketiga Kong mengikuti Qin Meier. Meski cuaca sangat panas, Qin Meier mengenakan gaun lengan panjang, karena banyak bekas luka di lengan dan tubuhnya. Jika bekas luka ini dibahas secara rinci, itu semua salah Ye Chong. Ye Chong mengalahkan putra ketiga Kong menjadi orang yang tidak berguna, dan putra ketiga Kong tidak dapat melakukan pekerjaan seorang pria, jadi dia menjadi semakin tidak normal, dan mulai menyukai pelecehan. Untuk berada di bawah perlindungan keluarga Kong, Qin Meier hanya bisa menelan amarahnya dan meneteskan air mata setiap hari, tetapi dia diam-diam menanggung pelecehan Kong Sangong. Jadi, ketika Qin Meier melihat Ye Chong, dia berharap bisa bergegas dan menggigitnya sampai mati. Tuan muda Kong San mendengus. Sekarang, dia tidak lagi menumbuhkan janggut, wajahnya semakin cerah, bahkan jakunnya sudah hilang. Dia meremas jari anggrek dan berkata, "HMPH, saya berkata siapa yang menyebabkan masalah di sini, dan seperti yang diharapkan, Anda adalah orang yang kasar, mudah untuk mengubah negara, tetapi sulit untuk mengubah sifat. Kemanapun Anda pergi, kamu bisa membuat masalah. Namun, kamu harus berhati-hati kali ini adalah pelelangan keluarga Zhao Beihan. Bagaimana kamu bisa membiarkan dirimu lancang di sini?" Lu Tianping dan putra ketiga Kong saling berhadapan. "Nama keluargamu adalah Kong? Apa yang kamu bicarakan tentang?" Putra ketiga Kong menatap Lu Tianping dengan tajam, meremas jari anggreknya, dan berkata, "Lu Tianping, kamu tidak akan bernyanyi melawanku untuk anak ini, bukan? Setiap orang adalah putra dari 4 keluarga besar, dan mereka semua adalah tokoh teratas dalam lingkaran putra. Tentu saja, putra ketiga Kong tidak tahan dengan pelecehan Lu Tianping. Namun, Lu Tianping adalah seorang prajurit, dan dia sangat terampil. Jadi Tuan Kong San tidak berani menyinggung perasaannya. Saat ini, orang lain datang dari pinggiran, seorang wanita muda. Semuanya, apa yang terjadi? Suara wanita itu manis, dia tinggi, dengan sosok yang baik, berusia sekitar 30 tahun, mengenakan congsam merah, dengan senyuman di wajahnya. Meskipun dia tersenyum, Ye Chong bisa merasakan bahwa wanita ini tampak lemah, tapi sebenarnya dia adalah seorang master. Keahliannya seharusnya tidak kalah dengan Ling Huye, pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua.
Ye Chong tidak pernah menyangka akan bertemu master seperti itu di sini. Apa yang membuat Ye Chong semakin aneh adalah dia selalu merasa bahwa wanita ini agak mirip dengan Zhao Meiting. Ketika melihat wanita ini, bahkan Lu Tianping lebih sopan. Meskipun Lu Tianping dan Kong Sangong merajalela, ketika mereka melihat wanita ini, mereka berdua sedikit menahan diri. Jadi Nona Zhao Min dari keluarga Zhao, Tuan Kong San sedikit mengangguk. Zhao Min ini adalah penanggung jawab lelang ini, mewakili keluarga Beihan Zhao. Dia secara alami tidak suka orang lain membuat masalah di tempat lelang. Namun, Zhao Min masih memiliki senyum di wajahnya. Apakah ada kesalahpahaman? Dia menatap penjaga keamanan di tanah, matanya berkedip karena ketidaksenangan. Lu Tianping berkata, Nona Zhao, seperti ini, anjing-anjing keamanan ini memandang rendah orang. Teman saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka sebenarnya ingin mengusir teman saya. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada saat ini, penjaga keamanan bangkit dari tanah, menutupi wajahnya, dan berkata dengan terbata-bata. Nona Zhao, tidak, bukan seperti itu. Ini dia bersikeras meminta kami untuk menyelidiki. Mengatakan bahwa anak ini adalah pencuri, kami ini hanya rutinitas. Penjaga keamanan menunjuk Zhu Tianchao. Zhao Min melirik Zhu Tianchao. Awalnya, Zhu Tianchao tergerak oleh kecantikan Zhao Min. Hampir ngiler. Tetapi ketika Zhao Min melihatnya, tubuhnya gemetar ketakutan. Dia sedikit takut, khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk. Meskipun keluarga Zhao Beihan kuat, bagaimanapun juga ini adalah Yu Cheng, dan kekuatan 4 keluarga besar sangat luar biasa. Zhao Min tidak ingin terlalu banyak berselisih dengan Lu Tianping dan Kong Sangong. Namun, harus ada kambing hitam untuk masalah ini, yang akan membuat wajah kedua belah pihak menjadi lebih baik. Zhu Tianchao ini bukan milik 4 keluarga besar, juga bukan teman Lu Tianping, jadi Zhu Tianchao adalah kandidat terbaik untuk kambing hitam. Dalam satu pemikiran, Zhao Min telah mengambil keputusan. Memikirkan hal ini, Zhao Min mendengus dan berkata, ternyata kamu di sini untuk menakut-nakuti orang dan menghancurkan suasana harmonis pelelangan kita. Kemarilah, usir dia, dan dia tidak akan pernah diizinkan memasuki pelelangan Zhao lagi. Kedua penjaga keamanan yang dipukuli itu menahan napas, mengambil Zhu Tianchao dengan sangat kasar, dan berjalan keluar. Jangan, teriak Zhu Tianchao sambil berjuang. Awalnya, dia ingin mengusir Ye Chong, tapi sekarang dia diusir. Di depan pintu, 2 satpam mengusirnya seperti sampah. Wajah Zhu Tianchao membiru dan merah, dan dia malu dan ingin mencari celah di tanah untuk menyelinap masuk. Apalagi di depan Ding Changning yang dia kejar, diusir seperti anjing sungguh memalukan. Ada juga banyak orang terkenal di Yu Cheng yang keluar masuk pintu. Di antara mereka, ada beberapa putra tertua yang setingkat dengan Zhu Tianchao. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menertawakan Zhu Tianchao. Kali ini, Zhu Tianchao telah menjadi bahan tertawaan lingkaran tuan muda Yu Cheng. Zhu Tianchao mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong di dalam pintu. Brengsek nak, cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Mengatakan itu, Zhu Tianchao dengan cepat bangkit, menundukkan kepalanya, dan lari dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani menunjukkan wajahnya di sini lagi, itu terlalu memalukan. Kong Sanzi menatap Ye Chong dengan kejam, kenapa Ye Chong memanfaatkannya kemanapun dia pergi. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chong dan Lu Tianping juga saling kenal. Tapi jadi apa, lagi pula, Kong Sangong berada di level yang sama dengan Lu Tianping, dan dia akan terus mempersulit Ye Chong. Ini adalah, seseorang keluar dari kerumunan, kakak ipar, tidak dia berteriak di tengah jalan. Dan dengan cepat mengubah kata-katanya, "Yah, saudara Chong, aku tidak menyangka kamu juga akan datang ke sini." Itu tidak lain adalah adik laki-laki Zhou Yutong, Zhou Yuqi.
yang dikirim oleh keluarga Zhou. Sejak terakhir kali mereka bertemu, Zhou Yuqi terkesan dengan kekuatan Ye Chong, dan ingin mengganggu Ye Chong untuk mengajarinya kungfu. Meskipun Zhou Yuqi ceroboh, dia juga putra dari 4 keluarga besar di Yucheng. Dalam lingkaran putra di Yucheng, dia adalah seseorang yang bisa duduk sejajar dengan Lu Tianping dan Kong Sangong. Tuan muda Kong San tercengang sejenak. Ada apa? Zhou Yuqi sebenarnya sangat dekat dengan Ye Chong. Zhou Yuqi yang biasanya menyendiri, memperlakukan Ye Chong seperti pesek. Tuan muda Kong San benar-benar tercengang. Ye Chong mengangguk dan melihat ke belakang Zhou Yuqi. Kamu juga di sini. Nah, untuk pelelangan sebesar itu, bagaimana mungkin keluarga Zhou kita tidak datang? Zhou Yuqi menyeringai di wajahnya. Hei, jangan lihat itu, kakakku tidak datang. Wajah lama Ye Chong memerah. Itu kakak ipar. Oh, tidak, kakak Chong. Kamu bisa melihatnya hari ini. Jika kamu suka yang mana, aku akan membelikannya untukmu. Zhou Yuqi berkata dengan murah hati. Ye Chong tersenyum. Itu tidak perlu. Putra ketiga Kong mendengus dingin. Dia tidak peduli dengan Lu Tianping. Tetapi Lu Tianping dan Zhou Yuqi membuatnya sedikit pusing. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chong baru berada di Yucheng selama beberapa hari, dan dia sudah memanjat paha seperti itu. Sialan, anak ini benar-benar pandai menjilat dengan pukulan besar. Tapi terus kenapa? Jika kau menggangguku, toh kau akan mati. Tuan Kong San memarahi dalam hatinya. Zhao Min tersenyum dan berkata kepada semua orang, semuanya, pelelangan akan dimulai, silakan masuk. Kemudian, Zhou Yuqi menyapa Lu Tianping, dan semua orang berjalan ke atas ke rumah lelang. Aula-aula lelang di lantai 2 didekorasi dengan sangat mewah, dan sekitarnya sangat megah. Di depan ruangan terdapat panggung setinggi sekitar 30 cm, dan beberapa berkas lampu yang kuat menyelimuti panggung, menerangi lingkaran cahaya. Di bawah panggung terdapat deretan bangku kain sutra beludru. Kecuali lampu di atas panggung, lampu di tempat lain mengadopsi desain yang sangat gelap. Cukup bagi semua orang untuk melihat tanah dengan jelas, tetapi itu tidak kuat, dan itu memicu suasana tempat lelang dengan sangat baik. 9 dari 10 kursi di auditorium sudah terisi. Hanya barisan depan yang diperuntukkan bagi orang-orang istimewa, dan tidak ada yang berani duduk di sana. Lu Tianping dan Zhou Yuqi membawa Ye Chong ke barisan depan. Saat ini, Kong San juga masuk, diikuti oleh seorang lelaki tua. Ketika semua orang melihat lelaki tua itu, mereka semua berseru, bukankah ini Taisan Beidou, Tuan Wu Tongwu, di dunia barang antik yang menghargai Yucheng, bersambung.